Majelis Kehormatan Dewan DPR yang memanggil pagi hari ini Menko Polhukam Mahfud MD yang banyak memberikan keterangan kepada publik berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo. Nah, kita ikuti langsung dari DPR. Saudara Mahfud MD yang kami hormati, sebagaimana dalam pasal 119 Undang-Undang MD 3 menyebutkan tujuan MKD adalah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan sesuai dengan peraturan DPR RI tentang beracara MKD pasal 13. MKD pernah melakukan penyelidikan jika ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu, pada hari ini berdasarkan keputusan rapat intern Mahkamah Kehormatan Dewan tanggal 18 Agustus 2022, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk mengundang saudara dalam rangka mendengarkan klarifikasi dan informasi dari saudara terkait pernyataan saudara yang dikutip oleh beberapa media online tentang adanya informasi dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus Ferdy Sambo. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara untuk memberikan klarifikasi dan informasi dalam rapat kehormatan Dewan ini secara lengkap dan jelas. Silakan Pak Mahfud. Izin pimpinan. Mohon izin Pak Pimpinan. Mungkin kita sampaikan dulu ke Pak Mahfud. Berita yang menjadi rujukan kami, Pak Mahfud, ada berita di online. Judulnya Mahfud MD, Sambo rancang skenario dengan menghubungi Kompolnas hingga Agustus. Mungkin kita lihat bisa disampaikan sudah ada. Oke, siap. Mungkin itu yang jadi rujukan. Terima kasih. Silakan Pak Mahfud. Baik, terima kasih. Bapak, saudara dari Majelis Kehormatan Dewan, sesuai dengan ketentuan undang-undang pasal 22 Undang-Undang MD 3, saya hadir karena diundang oleh DPR. Kemudian wajib nggak angkat segera DPR. Kemudian untuk MKD itu menurut pasal 122 sampai 145 itu MKD itu bersidang antara lain untuk memeriksa kalau ada orang melapor, tapi juga tadi melakukan penyelidikan. Oleh sebab itu, dari sudut prosedural, sebenarnya saya berhak menolak untuk tidak datang karena terlapornya belum disebut, kecuali ada terlapor gitu. Siapa yang terlapor lalu saya minta kesaksian, saya wajib datang. Tapi ini kan terlapornya tidak ada, yang mau diadili oleh bapak-bapak ini siapa kan gitu. Itu satu dari sudut prosedur. Tapi substansinya saya tidak keberatan untuk bicara sedikit. Yang difotokopi, yang diserahkan kepada saya ini berita online dari denpasarsuara.com. Mahfud MD Sambo rancang senario dengan menghubungi Kompolnas hingga anggota DPR RI. Nah, saudara, saya tahu ini diambil dari postcardnya Deddy Kobuzer, dan kutipannya belum lengkap. Saya katakan di situ sebenarnya Sambo itu menskenariokan, ya, agar orang percaya bahwa terjadi tembak-menembak dan dia dizalimi. Dan untuk itu dia membuat prakondisi. Apa prakondisi? Menghubungi beberapa orang. Nah, beberapa orang itu karena menyangkut di kantor saya dan mitra kerja saya ambil namanya. Ada beberapa lagi orang anggota DPR
Nah, di situ saya tidak sebut. Oleh karena saya tidak sebut, saya tidak tahu apakah yang akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu. Dan saya tidak harus mengeluarkan nama itu karena beberapa hal. Pertama, orang dihubungi orang itu bukan pelanggaran. Ya kan, misalnya saudara cuma ditelepon oleh Sambo. Kan tidak pelanggaran, kenapa harus diadili? Gitu. Yang kedua, dan masalahnya sudah selesai dan benar. Gitu. Nah, yang sudah saya hubungi dari sampel itu, ya sudah saya sebut di media, di DPR dan sebagainya. Tapi yang anggota DPR tidak saya sebut, saya punya nama tetapi tidak saya sebut. Karena apa? Karena saya ketika menghubungi yang bersangkutan, teleponnya tidak diangkat. Sehingga kalau saya sebut tidak etis. Sama dengan kalau saya katakan di pasar itu ada orang diberi racun gitu. Kan saya tidak harus nyebut siapa yang diberi racun. Gitu. Atau ada orang berciuman gitu. Kan saya tidak harus nyebut juga tanpa izin yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan saya menghormati hubungan kelembagaan berdasar undang-undang, saya menyatakan keterangan saya tentang kasus ini sudah selesai. Saya tidak akan menerangkan lagi siapa namanya karena saya sendiri tidak mengkonfirmasi, tetapi yang saya pastikan dan saya buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya, dan yang dihubungnya itu satu Kompolnas, dua Komnas HAM, yang ketiga beberapa pemimpin redaksi yang saya sudah hubungi dan benar. Nah, yang DPR ini saya telepon enggak, jadi saya katakan silakan, tidak ada tindak pidananya di sini. Kalau saya katakan itu ada anggota DPR kan sama saya dengan di tengah pasar Baca Maling itu kan tidak bisa orang dianggap melakukan pidana kalau tidak disebut siapa malingnya. Apalagi kalau cuma ditelepon itu bukan tidak pidana, dihubungi itu kan bukan tidak pidana, cuma mungkin orangnya tidak enak. Itu aja Pak dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anggota Dewan, kita sudah dengar ya apa yang disampaikan Pak Mahfud. Jadi bahwa klarifikasinya sangat jelas, clear, ya, tak pantas untuk di follow up atau dipidanakan atau dihukum. Oleh karena itu silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Mohon izin sedikit Pak Mahfud, rekan pimpinan MKD dan anggota, saya sedikit mendalami saja Pak Mahfud soal prakondisi. Yang dimaksud prakondisi itu maksudnya sebelum membunuh melakukan prakondisi dengan menghubungi orang-orang itu atau seperti apa? Setelah membunuh. Jadi setelah membunuh itu kan kalau dari laporan Pak Kapolri dan sebagainya dari saya juga, setelah membunuh kan dia mencari senario untuk menjelaskan bahwa itu tembak menembak agar orang percaya, lalu dia menghubungi beberapa orang, nangis, termasuk maaf saja Kapolda itu kan nengok gitu, lalu diadukan begini sambil nangis, bahkan ya saya ini ya saya ini dulu mestinya sabar tidak. Itu menurut saya ya bagian dari itu, karena yang di kantor saya juga kan begitu. Dan saya kira masalah sudah selesai dan semua sudah terbukti kan. Untuk apa lagi dicari? Semua sudah terbukti dan tersangka utamanya sudah ketangkap. Dan sekarang sudah diadili juga hari ini, diadilinya. Itu Pak Habib. Jadi sesudah Pak, itu dalam rangka Memuluskan skenario bahwa itu menutupi kejahatannya. menutupi kejahatan. Jadi bukan skenario untuk membunuh, Bukan. Jadi sedikit Pak, mungkin karena ini teman-teman juga meliput sebagai hak publik untuk mengetahui Pak Mahfud, di MKD itu ada dua tipe perkara Pak, hampir sama dengan kayak di kepolisian. Ada dengan pengaduan, ada yang tanpa pengaduan. Jadi kami inisiatif karena kami ini anggap ini penting ya, dan kami siapa tahu kalau Pak Mahfud ada informasi yang lebih dalam lagi, misalnya benar anggota DPR-nya berhubungan, bersepakat melakukan rekayasa, dan itu tentu memenuhi unsur untuk diperiksa di mungkin itu Pak. Terima kasih ya. Silakan.
Pak Andirio. Ya, terima kasih Saya Mulut, kemudian Ketua MKD, Pak Profesor Dr. Mahfud yang saya hormati. Terima kasih Pak atas kedatangannya di ruang Mahkamah Dewan ini. Secara kelembagaan kami menghormati, walaupun tadi Bapak mengatakan bahwa ini hubungan kelembagaan yang luar biasa antara Kementerian Polhukam dengan MKD. Oleh karenanya, walaupun sebenarnya di dalam sistem kami bahwa tanpa pengaduan, dan saya mengatakan bahwa keadilan boleh tanpa pengaduan, kami secara pribadi Pak mohon maaf ya, saya berpikir bahwa semua yang Bapak klarifikasikan di sini kami anggap juga sesuatu sudah mungkin mohon maaf ini adalah selesai, karena saya pikir tidak ada lagi persoalan, apalagi ini sudah tersangka atau bagaimana. Itu aja mungkin Pak yang saya Terima kasih. Terima kasih Bro. Oke, saya pikir sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan Pak Mahfud, dan bahwa kita menggambarkan peran Mahkamah Kehormatan Dewan itu untuk yang terlapor ya, atau yang dilaporkan atau tidak dilaporkan, kita tetap bekerja, dan kita berpikir kalau ada saja nama-nama yang disampaikan di kantong Pak Mahfud kepada kita akan pola sebagai Mahkamah Kehormatan. Tadi karena kata beliau tidak ada, maka dan tidak perlu untuk disampaikan, ya kita akan selesai Pak Mahfud ya. Ya, Saya Pak. rasa Oke. baik, terima kasih karena Pak Mahfud juga ada tugas-tugas lain ya. Yang lain ada yang mau berbicara? Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Saudara Mahfud MD, kami persilahkan kepada anggota MKD yang ingin menanyakan. Sudah selesai. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita sudah melaksanakan rapat pada hari ini. Kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Mahfud. Insya Allah kita anggap selesai dan kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Oke. Foto dulu foto kita Pak Mahfud. Itu ya. Matiin gambar, gua mau geser dulu, Oke. Formal dulu lah. Oh iya. Oke, formal sekarang. Formal. Bang, nggak bisa di sini. Di luar aja, di luar. Silakan nonton tenis aku dulu. Jadi ada bisa Triksi. Enggak. Saudara, baru saja kita ikuti penjelasan dari Mahfud MD, Menko Polhukam, yang memberikan keterangan di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait dengan pernyataannya di media online. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD menjelaskan kutipan dari media online bahwa ini merupakan kutipan yang belum lengkap dalam media online tersebut, dan ia menjelaskan bahwa Sambo ini mengatur ada prakondisi terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua, skenario pembunuhan terkait dengan kematian Brigadir Yosua, dan pemanggilan MKD ini berhubungan dengan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR, Kompolnas, LPSK, dan juga Komnas HAM. Dan kemarin ulangi tadi klarifikasi yang disampaikan duduk aja, duduk sini aku yang pegang. Maaf, mukanya Bapak terhalang, Mas. Sudah, jangan terlalu lama, yuk. Oke, yuk. Jadi MKD ini melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan informasi. Apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi oleh
Pak Sambo dalam kasus ini. Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak menembak dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradae. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Nah, itu saya katakan di media. Yang tiga, yang Kompolnas, Komnas HAM, dan pemimpin redaksi itu sudah saya klarifikasi benar dihubungi oleh Sambo, diundang oleh Sambo, ada yang ditelepon oleh Sambo, memberitahu begitu. Itu satu. Yang anggota DPR tidak saya hubungi. Pertama karena memang ketika dihubungi tidak diangkat. Yang kedua karena itu bukan perbuatan pidana. Orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa aja mungkin yang dihubungi, mungkin ada ratusan orang oleh Sambo agar percaya gitu kan, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menggunakan jabatannya. Dan itu dilakukan oleh Sambo hari Senin tanggal 11, bukan dalam rangka perencanaan pembunuhan tetapi sudah terbunuh tetapi mau membuat alibi atau skenario alibi yang salah. Nah tadi dengan Dewan MKD sudah sepakat, saya mau datang kalau ada terlapornya. Sekarang saya datang karena diundang untuk menyatakan bahwa saya tidak akan membicarakan nama orang yang diduga di situ karena itu bukan tindak pidana. Dan penjelasan saya ya sudah jelas di media massa semuanya, tidak lebih dari itu. Lalu rapat selesai. Gitu aja. Komisi berapa Pak dan siapa saja Pak yang dihubungi? Kenapa? Komisi berapa dan berapa banyak orang di DPR? Komisi 3 ya Pak ya? Komisi 3 bukan. Sudah saya jawab tadi, enggak perlu. Pak boleh ulang nggak Pak? Nggak rekod tapi. Kuping siapa ya? Cium dong. Iya. Boleh disampaikan tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah Kehormatan Dewan hari ini telah berhasil mendatangi Profesor Mahfud MD untuk berklarifikasi, ya. Dan alhamdulillah beliau dengan enjoy, dengan rileks mengklarifikasikannya tentang apakah benar ada keterlibatan anggota DPR dalam masalah Ferdi Sambo setelah terjadi pembunuhan. Jadi itu skenario dibuat oleh Sambo. Nah itu katanya ada kalimat-kalimat itu anggota DPR, tapi tidak ada ternyata. Jadi tidak ada dan Pak Mahfud menjelaskan itu. Dan ini membuktikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan ya tugasnya. Ada yang dilaporkan dan ada yang tidak dilaporkan. Yang tidak laporkan tapi kita tahu di publik menyangkut parlemen, maka kita pun mengambil peran itu. Dan tidak ada artinya itu memang tidak ada anggota dewan. Kata dia ada nama-nama dia di dalamnya, tapi tidak berhak dia untuk menyebut namanya karena itu nggak ada kepentingannya buat dia. Begitu. Jadi nggak ada urusannya kata dia. Oke. Ada masalahnya berarti
Enggak, dia nggak nyebut begitu juga. Dia cuma katakan saya tidak berhak untuk menyebutkan karena itu tidak ada kepentingannya dan tidak ada benarnya, dia bilang. Cuman katanya gitu. Jadi ya sudah, kalau nggak ada apa-apa bagaimana? Clear, selesai untuk Pak Mahfud MD, clear. Nanti kita sugeng. Case Ya. close berarti ya? Ya, case close. Oke dong. Artinya pemanggilan Pak Mahfud ini sebagai Selesai. Kompolnas atau sebagai Menko Polhukam? Sebagai apapun ada di Badan Mahfud MD dapat dia. Sebagai orang yang Dia sebagai Kompolnas yang berbicara. Dia sebagai Menko Polhukam dia berbicara dan posisi posisi yang sama. Kalau dia sebagai Kompolnas cocok juga dia berbicara. Itu sebagai Menko Polhukam dia cocok juga berbicara. Dan beliaulah figur yang pertama yang berhasil menyundul-nyundul agar kasus ini cepat terselesaikan. Dan kita bangga dengan beliau. Oke, makasih. Tapi kenapa pernah mendapatkan telepon juga sesudah insiden itu pada Pak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Ya, oke, makasih. Semoga sukses semua ya. Kita tunggu nanti sugeng jam 1. Ya, ya. Assalamualaikum. Skenario rekayasa versi Ferdi Sambo. Jadi sekitar pukul 10 pagi, Mahfud MD memberikan keterangan klarifikasi pernyataannya di media online dan juga rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 kemarin terkait dengan apakah ada keterlibatan anggota DPR dalam rekayasa cerita kematian Brigadir Yosua beberapa waktu lalu. Tadi disampaikan oleh Mahfud MD bahwa memang benar ada sejumlah pihak yang dihubungi oleh Ferdi Sambo untuk membuat beberapa pihak tersebut percaya bahwa ada insiden baku tembak yang terjadi antara Barada Eliezer dengan Brigadir Yosua. Namun disampaikan bahwa tidak ada keterlibatan anggota DPR dan ini memang dianggap sebagai upaya Ferdi Sambo untuk membuat prakondisi setelah membunuh Brigadir Yosua. Dalam hal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan mengambil peran untuk mengklarifikasi adanya pihak-pihak terlapor, dilaporkan ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan anggota Dewan untuk segera dikonfirmasi. Proses klarifikasi berjalan cukup singkat, tidak sampai setengah jam, dan dari keterangan tersebut disampaikan bahwa kasus ini selesai, klarifikasi telah dilakukan selesai dan tidak ada keterlibatan anggota Dewan dalam rekayasa kasus Mahfud MD. Tidak hanya Mahfud MD, rencananya juga hari ini Ketua IPW juga akan memberikan keterangan, juga turut dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan pada pukul 1 siang untuk mengonfirmasi adanya dugaan aliran dana dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas ex officio memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR dan kembali menekankan pada skenario Irjen Ferdi Sambo.
Hal ini yang membuat Sambo membuat gerakan dan juga melakukan prakondisi dengan menghubungi sejumlah orang, termasuk anggota DPR, untuk memuluskan skenarionya. Dari sudut prosedural, sebenarnya saya berhak menolak untuk tidak datang karena terlapornya belum disebut, kecuali ada terlapor gitu. Siapa yang terlapor lalu saya minta kesaksian, saya wajib datang. Tapi ini kan terlapornya tidak ada, yang mau diadili oleh bapak-bapak ini siapa kan gitu. Itu satu dari sudut prosedur. Tapi substansinya saya tidak keberatan untuk bicara sedikit. Yang difotokopi, yang diserahkan kepada saya ini berita online dari denpasarsuara.com. Mahfud MD, Sambo rancang skenario dengan menghubungi Kompolnas hingga anggota DPR RI. Dan saudara, saya tahu ini diambil dari postcardnya Deddy Corbuzier, dan kutipannya belum lengkap. Saya katakan di situ sebenarnya Sambo itu menskenariokan, ya, agar orang percaya bahwa terjadi tembak menembak dan dia ditolimi. Dan untuk itu dia membuat prakondisi. Apa prakondisi? Menghubungi beberapa orang. Nah, beberapa orang itu karena menyangkut di kantor saya dan mitra kerja saya ambil namanya. Ada beberapa lagi orang anggota DPR. Nah, di situ saya tidak sebut. Karena saya tidak sebut, saya tidak tahu apa fakta yang akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu. Dan saya tidak harus mengeluarkan nama itu karena beberapa hal. Pertama, orang dihubungi orang itu bukan pelanggaran. Ya kan, misalnya saudara cuma ditelepon oleh Sambo. Kan tidak pelanggaran, kenapa harus diadili? Gitu. Yang kedua, dan masalahnya sudah selesai dan benar. Yang sudah saya hubungi dari sampel itu, ya sudah saya sebut di media, di DPR dan sebagainya. Tapi yang anggota DPR tidak saya sebut, saya punya nama tetapi tidak saya sebut. Karena apa? Karena saya ketika menghubungi yang bersangkutan, teleponnya tidak diangkat. Sehingga kalau saya nyebut tidak etis. Sama dengan kalau saya katakan di pasar itu ada orang diberi racun gitu. Kan saya tidak harus nyebut siapa yang diberi racun. Gitu. Atau ada orang berciuman gitu. Kan saya tidak harus nyebut juga tanpa izin yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan saya menghormati hubungan kelembagaan berdasar undang-undang, saya menyatakan keterangan saya tentang kasus ini sudah selesai. Saya tidak akan menerangkan lagi siapa namanya karena saya sendiri tidak mengkonfirmasi, tetapi yang saya pastikan dan saya buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya. Dan yang dihubungnya itu satu Kompolnas, dua Komnas HAM, yang ketiga beberapa pemimpin redaksi yang saya sudah hubungi dan benar. Nah, yang DPR ini saya telepon enggak, jadi saya katakan silakan, tidak ada tindak pidananya di sini. Kalau saya katakan itu ada anggota DPR kan sama saya dengan di tengah pasar Praja Maling itu kan tidak bisa orang dianggap melakukan pidana untuk tidak menyebut siapa malingnya. Apalagi kalau cuma ditelepon itu bukan tindak pidana, dihubungi itu kan bukan tindak pidana, cuma mungkin orangnya. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang saat ini berada di gedung DPR. Selamat siang Triksi. Lantas apakah ini tadi kita simak bersama ada klarifikasi yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait pernyataannya. Apakah ini sudah selesai atau masih ada hal-hal lain yang ingin digali oleh MKD?
Ya, Glenis dan juga saudara, tadi kalau kami kutip dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, yakni Habib Abu Bakar Al-Habsyi, disebutkan karena memang sudah disampaikan klarifikasinya dan juga hal-hal yang mendukung klarifikasi tersebut dinyatakan oleh Ketua MKD bahwa saat ini sudah selesai yang terkait antara pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahfud MD. Tadi kami sempat menanyakan kembali ini sebagai Kompolnas atau sebagai Menko Polhukam, dikatakan sebagai keduanya bisa disebutkan pernyataan yang memang mengungkapkan klarifikasi-klarifikasi yang sudah dimuat dan akhirnya pada hari ini Mahfud MD kemudian dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan untuk dimintai klarifikasi terkait ada anggota Dewan yang memang diajak atau dihubungi untuk dapat ikut dalam skenario di dalam kasus Irjen Verdi Sambo. Dan tadi memang sudah disampaikan oleh Mahfud MD bahwa memang ada beberapa pihak yang dihubungi, bukan hanya dari DPR saja, tapi tadi ada dari Kompolnas, kemudian juga dari Komnas HAM, dan juga ada dari pemimpin redaksi sebuah televisi swasta, tapi memang tidak disebutkan siapa-siapa namanya. Tapi kalau disebutkan oleh Mahfud MD memang karena ini tidak etis dan juga sudah terbukti saat ini bahwa memang itu adalah skenario dari Irjen Verdi Sambo dan dilakukan setelah melakukan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Glenis dan juga saudara. Jadi karena memang sudah terbukti bahwa ini adalah skenario yang dibuat oleh Irjen Verdi Sambo, tersangkanya juga sudah ada, yakni otak atau tokoh intelektual dari pembunuhan Brigadir Yosua ini juga sudah ditetapkan, yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Maka tadi MKD menyebutkan bahwa sudah terklarifikasi dan tidak akan diteruskan kembali, tidak ada lagi pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan yang akan diminta lagi dari Mahfud MD karena memang sudah clear, sudah disampaikan dengan jelas apa yang menjadi pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait ada anggota DPR atau anggota Dewan yang memang masuk dalam skenario Irjen Pol Verdi Sambo. Tadi ditegaskan juga, tadi kami sempat menanyakan kepada Ketua MKD, ada berapa anggota Dewan yang kemudian dihubungi dan komisi berapa yang dihubungi oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Nah ini yang juga tidak disampaikan karena dari pernyataan Mahfud MD yang kita dengar tadi bersama bahwa memang tidak etis untuk disampaikan. Tapi memang Mahfud MD ini sudah mengantongi nama yang sempat dihubungi oleh Irjen Pol Verdi Sambo dan sempat dilakukan klarifikasi juga oleh Mahfud MD, tapi memang tidak teleponnya atau komunikasinya memang tidak tersampaikan dengan anggota DPR ini. Jadi sudah di case close juga sama Mahfud MD dan juga sudah terklarifikasi dengan penetapan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka. Glenis. Terkait dengan keterlibatan anggota Dewan, ini kasusnya sudah ditutup oleh MKD dan juga sudah dijelaskan oleh Mahfud MD terkait dengan apakah ada unsur keterlibatan ini. Lantas siapa saja juga hari ini yang akan dipanggil? Informasinya ada Ketua IPW, pukul berapa nanti? Ya betul sekali, memang hari ini rencananya MKD ini bukan hanya mengundang dari Kompolnas ataupun Menko Polhukam yakni Mahfud MD, tapi juga akan mengundang dari IPW atau Indonesia Police Watch yakni Sugeng Teguh Santoso sebagai Ketua Indonesia Police Watch. Nah ini rencananya diagendakan pada pukul 1 siang nanti, jadi saat ini memang masih menunggu Glenis dan juga saudara, tapi tentu sama seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Mahfud MD, nanti akan ditanya oleh anggota MKD seperti apa klarifikasi dari pernyataan yang disebutkan. Nah berbedanya adalah, yang menjadi perbedaannya maksud kami adalah kalau bersama dengan Mahfud MD tadi dinyatakan dimintai pernyataan terkait klarifikasi adanya anggota Dewan yang ikut dalam skenario Irjen Pol Verdi Sambo, tapi terkait IPW ini nanti akan dipanggil terkait keterangan yang disampaikan oleh Ketua IPW, yakni adanya pernyataan yang mengaitkan kasus Verdi Sambo ini informasi soal aliran dana yang mengalir ke DPR. Nah nanti ini akan diklarifikasi oleh MKD yang juga memanggil Ketua IPW jam 1 siang nanti. Glenis. Baik, rencananya siang hari nanti pukul 1. Ketua IPW juga akan dimintai keterangan. Terima kasih Valencia Triksi atas laporan Anda langsung dari Gedung DPR Jakarta. Selain itu juga kita memantau sidang kode etik Irjen Verdi Sambo yang dilaksanakan di Mabes Polri pada hari ini.
Dan hari ini Irjen Verdi Sambo dimintai menjalani sidang etik di Mabes Polri terkait dengan statusnya sebagai anggota kepolisian. Tadi kita saksikan bersama juga pada sekitar pukul 9 pagi, Verdi Sambo telah tiba di Mabes Polri mengikuti sidang etik pada pagi hari ini dan hingga saat ini masih berlangsung. Untuk sidang hari ini, saudara, diduga otak pembunuhan berencana Brigadir Yosua, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo menjalani sidang etik pada hari ini. Pagi hari tadi, sidang ini memang dibuka dan diperkenankan untuk pengambilan gambar. Namun media ini tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dan juga audio terkait dengan sidang etik. Namun pihak kepolisian memberikan akses untuk mengambil dari Polri. Dan saudara, kami tidak diberikan akses untuk memberikan gambar dan juga audio terkait dengan sidang kode etik Irjen Verdi Sambo yang digelar di Mabes Polri. Dan saudara, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya di Breaking News Kompas TV.